Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsiran. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah sholat subuh Masjid Al-Lafali Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah, rahimani wa rahmatullah, terutama para founding fathers-nya ini lengkap, tokoh-tokohnya ini ya, dan para jamaah semuanya. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadir untuk beribadah kepada Allah, menunaikan sholat subuh dengan berjamaah, dan seterusnya kita bersama-sama duduk di dalam taman-taman surga menikmati hidangan yang Allah sajikan. Hidangan berupa maghfirah, berupa rahmat, berupa sakinah, yang insya Allah ini adalah perkara-perkara penting yang dibutuhkan oleh manusia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, akhir-akhir ini sedang ramai membicarakan masalah debat. Oleh karena itu, maka pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengangkat topik debat di zaman para nabi, supaya kita memiliki gambaran bagaimana sebenarnya debat itu di masa nabi-nabi gitu ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, semuanya dakwah Nabi itu adalah mengajak manusia agar taat kepada Allah. Tetapi dalam peristiwa ajakan itu, maka tidak mudah seperti apa yang kita bayangkan. Ada yang mau, banyak yang tidak mau. Ada yang hanya mendengarkan sami'na wa ata'na, banyak yang sami'na wa asoina. Ada yang tunduk dan patuh, banyak yang mendebat. Nah inilah, maka ada model-model debat yang diselenggarakan oleh orang-orang terdahulu yang perlu kita kaji bersama-sama. Bagaimana model debat mereka, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, dalam Al-Quran ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, tadi di konsideran saya baca ayatnya ya, yaitu ud'u ila rabbika, ud'u ila sabi rabbika, serulah mereka kepada jalan Tuhanmu. Ya, jadi
tujuan daripada dakwah sebenarnya menyeru manusia agar orang itu ikut ke jalan yang benar, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena sesungguhnya jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah jalan yang lurus. Ya. Jadi jalan yang lurus itu tidak ada duanya, hanya ada satu. Digambarkan ketika orang membuat dua titik yang berbeda, maka hanya dapat dibuat satu garis lurus. Kalau akan membuat garis-garis lain, akan membuat jalan-jalan yang lain, maka pasti jalan itu bengkok. Jalan lurus itu sebenarnya hanya satu, yaitu Shiratal Mustaqim. Jalan yang lurus itu adalah jalan siapa? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Itu yang disebut dengan jalan Allah. Itu yang disebut sabili rabbik. Ya. Hadirin rahimani rahimakumullah, dalam kerangka untuk mengajak manusia kepada jalan Allah ini, itu memerlukan sebuah cara, strategi supaya apa yang kita lakukan itu jitu, ya, memiliki kekuatan mengajak. Para ulama menjelaskan metode atau strategi untuk bagaimana mempengaruhi cara berpikir, ya, mindset daripada orang-orang, supaya mindset daripada orang-orang itu bisa berubah, jalan pikirannya berubah. Itu yang penting. Makanya ada strategi yang diajarkan, yaitu bil hikmah wal mau'idotil hasanah, yaitu dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah perkara yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dampaknya banyak membuat kebaikan. Ya. Maka Allah jelaskan hikmah ini, wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsir. Siapa yang diberikan kepadanya hikmah, maka Allah akan berikan kepadanya kebaikan yang banyak. Itu metode hikmah, itu adalah metode yang diambil sedemikian rupa sehingga dampak kebaikannya lebih banyak daripada dampak keburukannya. Itulah yang disebut dengan keputusan yang melingkar, keputusan yang mempertimbangkan berbagai aspek psikologis, ya, aspek mental, spiritual dan sebagainya, dipertimbangkan dampak-dampak buruk, dampak negatif apa sedemikian rupa sehingga hikmah ini akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Maka agar supaya hikmah, maka disambung dengan wal mau'idotil hasanah. Apa itu wal mau'idotil hasanah? Mau'idoh hasanah itu adalah pelajaran. Mau'idoh itu pelajaran. Pelajaran yang baik, pelajaran yang bagus. Disebut pelajaran bila bagaimana? Disebut pelajaran apabila bisa mengubah mindset, jalan pikiran seseorang sehingga menjadi bermakna. Dia bisa mantuk-mantuk, bisa paham. Disebut mau'idoh, ya, pelajaran yang baik namanya. Mau'idoh hasan adalah pelajaran yang mampu memberikan perubahan. Hadirin rahimani rahimakumullah, dalam strategi mau'idoh ini, maka para ulama
menjelaskan kepada kita ada dua strategi jitu untuk membuat perubahan pikiran. Yang pertama adalah ad'uhum bi qadri uqulihim. Ya, ad'uhum bi qadri uqulihim. Strategi yang pertama yaitu memilih istilah, memilih terminologi yang sesuai dengan kadar akal pikirannya. Jadi bahasa terminologi yang diambil dalam perdebatan, ya, ini gunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kadar akal, ya, kadar pikiran orang yang diajak debat tadi, ya, lawan debat, ya, menggunakan istilah-istilah yang bisa dipahami, yaitu menggunakan istilah yang sesuai dengan kadar akal pikiran mereka. Yang kedua, atauhum bilisani qaumihim. Strategi yang kedua, gunakan istilah-istilah yang sesuai dengan lisan atau bahasa daripada orang yang diajak debat tadi. Itu dipersiapkan, harus dipelajari dulu bagaimana menyusun komunikasi, menyusun bahasa yang tepat, ya, yang padat, yang mudah dipahami. Oleh karena itu, maka penting untuk menyiapkan daripada kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi lawan. Dalam hal ini karena dulu para nabi disiapkan untuk menghadapi daripada masyarakat yang sangat majemuk dengan berbagai macam pemikiran, ya, supaya apapun pertanyaannya itu siap dijawab, gitu. Nah ini dahulu begitu, ya. Salah satu contohnya adalah bagaimana debat yang terjadi di zaman Nabi Musa. Nanti saya akan berikan contoh berbagai peristiwa zaman nabi-nabi terdahulu, ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan daripada Nabi Musa untuk menantang daripada Fir'aun, ya. Jadi ketika Allah melihat kesiapan Musa, ya, untuk menghadapi Fir'aun, karena Fir'aun itu sudah terlalu melewati batas, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Sekarang kamu tantang Fir'aun, ayo hadir ke sana. Dia sudah kelewat batas, debatlah dia, gitu, ya. Idhab ila Fir'auna innahu tagha, ya kan? Ya. Maka sebelumnya Nabi Musa supaya dilatih dulu, ya, dilatih supaya bisa menghadapi Fir'aun, bisa menantang Fir'aun. Jadi minta dilatih dulu kepada Allah. Jadi apa yang diminta oleh Nabi Musa agar siap menghadapi Fir'aun? Pertama, ini doanya kita semuanya, permintaan Musa kepada Allah kita semua sudah hafal, ya. Robbis rohli sodri. Pertama minta kepada Allah, ya Allah, sebelum saya menghadapi Fir'aun, maka saya mohon agar dada saya dilebarkan, supaya saya bisa mengatur emosi, supaya saya tidak mudah marah menghadapi kata-kata yang nanti mungkin bisa menyinggung saya. Saya berikan dada yang lebar. Robi Srohli Sodri. Yang kedua permintaannya wayassirli amri. Ya Allah, berikanlah saya mudah dalam segala urusan, supaya nanti ketika saya menghadapi berbagai macam perlakuan, ya, ada jalan keluar. Karena saya nanti kalau tidak dibekali itu bingung nanti di sana. Berikan kemudahan. Ya. Yang ketiga mintanya wahlul 'uqdatam min
lisani. Ya Allah, berikan aku kefasihan dalam berbicara. Memang menghadapi debat supaya kita bisa memilih bahasa yang bagus karena dibatasi waktu gitu ya. Jadi kan supaya bisa melakukan komunikasi yang efektif kan gitu. Wahlul 'uqdatam min lisani, ya, supaya diberikan metode berbicara, cara berkomunikasi lisan yang bagus. Yafqahu qauli, tujuannya apa? Yafqahu qauli, supaya mereka mudah memahami apa yang saya katakan. Itu ya. Itu permintaan Musa sebelum debat dengan Fir'aun ya. Itu permintaannya begitu. Kemudian permintaan berikutnya yang keempat, ya Allah saya minta tadi wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, kemudian waj'alni waziran min ahli. Ya Allah, berikan kepadaku seorang pembantu atau seorang kawan, seorang teman yang dapat membantu saya. Jadi itu artinya ya Allah, saya jangan sendirian. Tunjuk tim ya, buat satu tim untuk membuat koalisi ya. Maka permintaan koalisi itu betul-betul minta, yaitu wasdud bihi amri ya. Ya Allah, jadi berikan saya sekutu, berikan saya koalisi ya, wasdud bihi amri itu artinya kuatkan kami ya, supaya kuat nanti menghadapi masalah. Maka minta kepada Allah supaya minta sekutu ya. Sekutunya siapa? Yaitu Haruna akhi ya. Dia minta Harun sebagai tim koalisinya. Jadi Nabi Musa mengusulkan kepada Allah supaya Harun itu menjadi tim koalisi pemenangannya. Dia ikut mendampingi dalam debat itu. Nah, itu ya. Supaya apa? Wasdud bihi amri, supaya ada kekuatan dalam menghadapi timnya Fir'aun itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pelatihannya dimulai. Bagaimana cara Allah melatih Fir'aun? Jadi tim pemenangan ini mencoba melatih ya, menyiapkan. Pertama, Allah melihat gelagat Musa yang selalu membawa tongkat. Jadi Nabi Musa itu dia memiliki tongkat ya, yang selalu dibawa kemana-mana. Maka pertama ditanya dulu oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa, itu apa di tangan kananmu Musa? Padahal Allah lebih tahu ya, Allah tahu apa yang dibawa oleh Musa. Tapi biasa strategi pelatihan biasanya dimulai dari sebuah pertanyaan supaya berpikir kan gitu ya. Wa matilka biyaminika ya Musa, apa itu di tangan kananmu Musa? Ya, ini pertemuan pertama ya. Maka Musa menjelaskan ya, hiya asol, ini tongkatku ya Allah. At-tawakka'u 'alaiha, yaitu suatu alat ya. Jadi pertanyaan pertama ditanya oleh Allah dengan pertanyaan pemahaman ya. Ya, apa itu? Jadi pertanyaan apa itu sebenarnya pertanyaan yang menuntut orang itu menjelaskan. Maka dijelaskan oleh Musa itu, pertanyaan Allah itu, yaitu ia adalah tongkatku. Hiya asoi, ini adalah tongkatku. Kemudian meneruskan penjelasannya. At-tawakka'u 'alaiha, yaitu suatu alat yang saya gunakan sebagai alat bersandar.
kalau saya istirahat, saya sandarannya ini. Itu kata Musa ini. Kemudian selain itu juga wa ahassu biha ala ghanami. Dia juga berfungsi untuk mencari dedaunan, ya, ketika aku akan memberi makan kepada hewan-hewanku, ternak-ternakku. Ya, ini saya gunakan untuk nyari rumput, nyari daun. Dijelaskan itu kegunaannya. Karena pertanyaannya apa itu kan gitu ya. Kemudian waliya fiha ma'aribu ukhra. Ia juga punya kegunaan, punya manfaat yang banyak lainnya. Ya, pertanyaannya apa? Jawabannya Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah mendengar jawaban itu, Allah Subhanahu wa taala mulai untuk action, ya. Alqiha ya Musa. Coba kamu lemparkan tongkat itu Musa. Ini dilatih dulu. Bagaimana keadaan awal supaya Allah menguji, mengetahui bagaimana kesiapan Musa menghadapi Fir'aun. Suruh dilempar dulu. Alqiha Musa. Lemparkan coba. Maka setelah dilempar menjadi hayyatun tasaya, maka dia akan menjadi ular yang sangat besar yang merayap begitu cepat gitu ya. Akhirnya Musa ketakutan sendiri. Ya. Musa ketakutan sendiri. Begitu takut maka Allah langsung mengatakan kepada Musa, "Wala takhaf." Jangan takut. Ya. Hudha wala takhaf. Ambil. Jangan takut. Nanti akan saya jadikan seperti semula. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dipegang lagi oleh Musa, akhirnya jadi tongkat lagi. Nah itu sudah Musa pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, sekarang coba acungkan tanganmu, ya, letakkan ke dalam ketiakmu, gitu ya. Maka kemudian tangannya Nabi Musa memancarkan cahaya, gitu ya. Nah ini beberapa persiapan yang dilakukan ya menghadapi kekuatan Fir'aun. Karena agak beda ya kalau dengan sekarang. Kalau dulu itu kan istilahnya mereka itu lebih yakin menghadapi kekuatan-kekuatan. Mereka biasanya akan menguji kekuatan. Ya. Oleh karena itu disiapkan ya kekuatan. Karena biasanya format debat itu seperti kisos ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Biasanya gitu. Artinya apa? Artinya di dalam model debat itu kayak model kisos. Artinya kisos itu artinya pembalasan. Nanti kalau kamu katakanlah ditanya, jawab dengan bertanya. Kalau kamu ini jawab dengan kan gitu. Kalau kamu di ini suruh kekuatan dengan kekuatan, kan gitu. Orang kisos kan gitu. Kalau dibunuh laki-laki maka bunuh laki-laki, dibunuh perempuan maka ikut bunuh perempuan, kan gitu. Jadi supaya imbang kekuatannya, jadi dibuat sedemikian rupa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bekal yang kelima ya. Selanjutnya sudah. Sekarang kamu sudah siap menghadapi Fir'aun. Saya tambahkan lagi satu kekuatan yang besar. Apa itu? Ya, maka faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya. Kamu nanti ketika menghadapi Fir'aun gunakan kata-kata lemah lembut yang santun. Ya, ini metode yang luar biasa. Jadi menggunakan kata-kata yang lemah lembut. Ya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Gunakan kata-kata yang santun, yang lemah lembut supaya mereka
dalam dadanya dia ingat kepada Allah, ya, atau takut kepada Allah. Jadi kata-kata yang santun, kata-kata yang lembut, kata-kata yang dalam itu bisa menggetarkan hati. Bukan kata-kata yang emosional dan penuh dengan cercaan, tidak. Ya. Kalau metode dalam debat, ya, itu memang untuk beberapa generasi Nabi berbeda-beda. Untuk generasinya Musa, dia diawali dengan menyeru kepada Allah, karena awalnya dakwah adalah menyeru kepada Allah. Dia adalah Roh yang menciptakan kita, Tuhan kita semua, Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Fir'aun, itu Allah. Ya. Tetapi kemudian Allah menjawab, Ana Rabbukumul A'la. Ya enggak, saya adalah Tuhan kamu. Saya akan bisa berbuat apa saja sama kamu. Itu biasa orang yang sombong itu biasanya mengakukan, ya, biasanya menggunakan kata gini gitu. Nah, itu bahaya sekali, ya. Kalau Nabi Musa itu santun kata-katanya karena sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Formasi debat diatur sedemikian rupa sehingga penguasa tunggal di situ adalah Fir'aun. Jadi harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh Fir'aun. Di situ sudah dibuat di sebuah lapangan yang luas, ya. Raja Fir'aun diikuti oleh tentara, kemudian di sampingnya adalah tukang-tukang sihir. Fir'aun sudah menyiapkan koalisi besar, ya. Jadi koalisi Fir'aun itu koalisi besar karena terdiri dari beberapa partai, ya. Ada partai tentara, partai tukang sihir, pengikut-pengikutnya, itu sudah disiapkan memenuhi lapangan, ya. Pendukung-pendukungnya sudah diundang. Fir'aun sudah menyiapkan kekuatan sihir, ya. Diawali dengan perintah Fir'aun, sergap, gitu ya. Nah, ini ketika Nabi Musa itu diserang dulu oleh Fir'aun, suruh disergap. Maka tukang sihir ini melemparkan tali temali. Tali temali dilemparkan, berubahlah tali temali menjadi ular yang sangat buaya, ya, dan mengejar Musa, ya. Apa yang terjadi? Maka Nabi Musa kan sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh melemparkan tongkat, ya. Dilemparkan tongkat itu dan berubah menjadi ular yang besar. Maka dengan ular yang besar itu semua ular-ular kecil milik tukang sihir itu semuanya disedot, gitu. Wah, melomo kan, gitu ya. Maka apa yang terjadi? Allah memberikan hikmah yang luar biasa. Musa diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun, memberikan penjelasan, memberikan dakwah. Fir'aun tidak mendapatkan hidayah, bahkan marah, emosi luar biasa, ya. Apa penyebab emosinya? Karena pengikut-pengikut Fir'aun yang paling setia, tukang-tukang sihir, ya, yang sudah dibayar, ya, menghadirkan tukang sihir yang sudah dibayar supaya loyal dengan Fir'aun, sekarang malah dia mufaraqah, ya. Dia meninggalkan koalisinya, ya, meninggalkan koalisinya, ikut bergabung dengan koalisi Musa, gitu ya. Wah, ini jengkel sekali ini Fir'aun ini. Maka kemudian Fir'aun ini memerintahkan kepada tentaranya yang ada di belakang banyak supaya dia kejar dia Musa. Wah, dikejar Musa dengan Harun, kemudian diikuti oleh tukang-tukang sihir yang tobat itu, atau sihir yang merasa kalah, aku ikut dia. Itu tradisi dulu, ya. Kalau kalah debat dia ngikut, gitu ya. Itu tukang sihir merasa kalah, gitu ya. Maka dia ngikut Musa. Tetapi Fir'aun murka, ya. Dikejar, ayo kejar. Nabi Musa lari.
terbirit-birit gitu ya sama tukang sihirnya yang sudah ikut menjadi pengikut Musa sama Harun lari. Tapi konyol juga ya, di depannya ada lautan. Ya ini gimana ini? Ya akhirnya ya Nabi Musa tidak habis pikir ya, dia ingat Allah kan. Tadi kan sudah diajari doa, yaitu Robbi shrahli sodri wa yassirli amri kan gitu. Nah dia sudah doa wa yassirli amri, maka apa yang terjadi? Itu tongkat hantamkan aja pada lautan itu. Maka apa yang terjadi? Begitu dihantamkan tongkat ya, maka lautan ini berubah jadi jalan raya. Wah, ini pertolongan Allah yang luar biasa. Maka langsung Musa dengan pengikutnya ya, sekarang sudah cukup banyak pengikutnya ini. Wah, bisa berjalan dengan mudahnya lewat jalan baru yang dibangun oleh Allah dengan cepat ya. Karena apa? Jalan baru ini berbasis mukjizat. Ya, berubah jadi jalan yang luar biasa. Maka Nabi Musa dengan pengikutnya bisa selamat ya. Tetapi kemudian Fir'aun dengan tentaranya dia ngejar, ikut lewati jalan itu juga. Sampai di pertengahan jalan ya, Nabi Musa sudah agak jauh ke sana, kemudian suruh tongkatnya dihantamkan lagi ke jalan, berubah jadi lautan lagi. Akhirnya tenggelamlah Fir'aun dengan tentaranya. Itu singkat cerita ya, perdebatan dimenangkan oleh Nabi Musa. Tapi ada formasi debat yang diawali dengan menciptakan gara-gara. Jadi ini formasi agak beda, yaitu formasi debat yang diselenggarakan oleh Raja Namrud. Raja Namrud suatu hari dia memaksa Ibrahim untuk melakukan untuk disidang, ya, dilakukan perdebatan yang sengit. Karena gara-gara apa? Nabi Ibrahim itu bapaknya pekerjaannya adalah tukang membuat patung, itu bapaknya. Maka kata Ibrahim ya kepada bapaknya, Qala Ibrahim, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, mengapa engkau menyembah kepada berhala-berhala yang tidak memberikan manfaat maupun mudarat. Qala Ibrahim azaro, Nabi Ibrahim berkata kepada Azar, ya, Azar itu adalah bapaknya Nabi Ibrahim. Ya, pertanyaannya menyerang menggunakan kata mengapa? Mengapa engkau menyembah kepada berhala-berhala yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, gitu ya. Nah, pertanyaan ini diawali dengan sebuah gara-gara. Jadi Nabi Ibrahim persis tahu ya kehidupan ayah, karena dalam satu keluarga. Cuman kan Nabi Ibrahim itu tidak kuat ya hatinya itu melihat. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim ambil kampak, udah dihancurin semua, disisakan satu yang besar, dikalungkan kampaknya kepada yang terbesar. Maka melihat gelagat itu, wah ini orang tuanya sangat marah. Tapi belum diketahui siapa sebenarnya pelakunya. Tapi ada orang yang tahu itu Ibrahim yang melakukan itu ya. Maka dilaporkan kepada ayahnya. Ayahnya itu melaporkan kepada Namrud, raja di situ. Intinya syarat saja Ibrahim, ya, disidang. Ya. Nah, pada saat persidangan itu terjadi perdebatan sengit ya. Pertanyaan
hakim ya kepada Ibrahim. Apakah benar kamu yang menghancurkan patung-patung itu, Ibrahim? Pertanyaan pertama. Maka jawab Nabi Ibrahim, bukan aku, tidak ya. Ibrahim tidak pernah bohong. Jadi jangan menghadirkan kebohongan. Tapi tidak langsung menjawab iya saya tidak. Ya, ini namanya strategi. Maka kata Ibrahim, tanyakan saja kepada yang paling besar. Barangkali dia yang menghancurkan, dan gitu ya. Nah, ini kan bukan kebohongan, ya. Dia strategi untuk mengcounter pertanyaan. Nah, tujuannya Nabi Ibrahim supaya mereka bisa terjebak dalam pertanyaan itu, ya. Betul. Bagaimana mungkin mereka menjawab? Bagaimana mungkin patung bisa menghancurkan? Ya, ini kan sudah terjebak dengan pancingan pertanyaan daripada Ibrahim tadi, ya. Nah itu lalu diserang oleh Nabi Ibrahim, ya, dengan kata-kata kunci, ya. Ini langsung skakster, ya. Maka kata Ibrahim, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat kok disembah? Gitu ya, langsung skakster. Nah, ini jadi Ibrahim itu menang debat, ya. Nah, tetapi biasanya orang yang kalah debat emosi, dia langsung lapor ke Namrud, ya, supaya dihukum ini Ibrahim, ya. Maka Namrud itu satu hari dia ya itu kan koalisinya daripada Azar, ya, bapaknya Ibrahim itu. Dia koalisi koalisi besar. Ya. Maka Namrud membuat keputusan, ya, untuk membakar. Maka pada saat itu disuruh seluruh penduduk situ untuk mengumpulkan kayu api. Wah, satu lapangan penuh kayu api itu disiapkan, dibakar bulat-bulat sampai Raja Namrud bingung bagaimana cara melemparkan Ibrahim ke dalam api karena dari kejauhan sudah panas banget, ya. Maka akhirnya iblis datang memberitahu, buat pelintang, ya, bahasa Indonesia pelintang, ya, ketapel, ya, buat ketapel raksasa, masukkan Ibrahim ke dalam ketapel. Akhirnya gitu, bikin pelintang raksasa, Ibrahim masukkan ke pelintang, ditarik. Wah, ini bisa dilemparkan dengan kobaran api, gitu ya. Nah, maka pada saat itu yang namanya burung pipit, ya, burung pipit itu melihat gelagat begitu bengisnya Namrud itu, dia murka, ya. Tapi dia sayang banget kepada Ibrahim. Maka burung pipit dia lalu lalang ke danau, mematuk air, kemudian dari ketinggian yang sangat tinggi dia jatuhkan air itu ke kobaran api itu. Ya, pulang balik. Nah, cecak melihatnya sesuatu yang lucu, maka ditegur oleh cecak, gitu ya. Ya, cecak itu tegur gitu. Pipit, kamu lagi apa? Kata Pipit, saya akan mengambil air untuk memadamkan api. Maka cecak itu menghina burung pipit itu. Bagaimana kamu bisa memadamkan api, Pipit? Oh, kamu kekuatannya seberapa, kan gitu ya. Maka kata Pipit, kalaupun aku tidak bisa memadamkan api, sekurang-kurangnya aku ingin agar Allah tahu kepada siapa aku membela. Wah, itu ya, jawaban yang luar biasa burung pipit itu, ya. Supaya tahu saya berada di koalisi yang mana, kan gitu ya. Itu luar biasa, kan gitu. Kemudian cecak, ya, menyerang kepada Pipit supaya Pipit marah, ya. Maka cecak itu mengeluarkan ababnya, ya, ditujukan kepada api, walaupun tidak mampu memulet-muletkan api, gitu ya.
Tapi ini memancing emosi burung pipit ini ya. Maka apa namanya, cecek itu begitu menunjukkan perlawanan bahwa dia berada di koalisinya Namrud gitu ya. Cecek berada di koalisinya Namrud. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Jadi ini para ahli pendidikan mengatakan ini metode kalau sekarang itu namanya quantum teaching. Itu dia strateginya namai sebelum alami sebelum memberikan nama. Jadi membuat gara-gara dulu, baru diartikan apa yang ada di balik gara-gara itu. Sebenarnya pesan spiritualnya adalah supaya jangan menyembah kepada hal-hal yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Mengapa tidak bisa memberi manfaat dan mudarat kalau itu disembahkan gitu ya? Nah itu alami sebelum nama. Ya hadirin rahimani wa rahmatullah, banyak sekali versi debat yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Mungkin pertemuan berikutnya bisa kita lanjutkan ya, supaya debatnya itu bermutu ya. Ya, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.